Baik, kami sudah bersama dengan Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima APKLI, Ali Maksun. Pak Ali, selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Zaini. Gimana kabar? Baik, Pak Ali. Pak Ali, tapi tanggapan para pedagang kaki lima mengenai kewajiban bersertifikat halal per 17 Oktober 2024 bagaimana itu, Pak? Yang pertama, sejak diberlakukannya kewajiban untuk memiliki sertifikasi halal, selaku Ketua Umum, saya sudah menyampaikan kepada seluruh anggota menyiapkan diri untuk mengurus sertifikasi halal supaya 17 Oktober 2024 mereka tidak kena sanksi dari pemerintah. Ya. Namun Pak Zaini, saya juga tidak pernah berhenti minta kepada Presiden, kepada pemerintah untuk mempermudah pedagang kaki lima dan pelaku ekonomi rakyat mendapatkan sertifikasi halal, dan tentunya negara harus mengalokasikan anggaran. Saya minta 200 triliun supaya 64,5 juta pelaku ekonomi rakyat di negeri ini gratis untuk sertifikasi halal. Ya. Saya bersyukur ya, akhirnya pemerintah mengambil kebijakan untuk di luar daging ya, di luar daging, telur dan sebagainya yang bisa berisiko, pelaku ekonomi rakyat termasuk pedagang kaki lima bisa deklarasi mandiri, self declaration begitu. Ya. Tentunya didampingi oleh yang ditunjuk oleh Kementerian Agama. Yang ketiga, saya berharap yang disampaikan pemerintah sertifikasi halal gratis itu betul-betul tepat sasaran, terrealisasi dengan cepat, karena waktunya tinggal 10 bulan, Pak Zaini. Ya. Kita tidak ingin kasus-kasus sebelumnya, seperti dulu waktu kebijakan PPKM zaman COVID, gitu ya. Ya. Ada yang nggak punya PIRT, ada yang nggak punya izin edar, ditangkap polisi, begitu ya. Nah, oleh karena itu saya minta 17 Oktober 2024 itu pemerintah memberlakukannya sebagai masa transisi. Tatkala ada PKL atau pelaku ekonomi rakyat yang lain belum punya sertifikasi halal, diberikan tenggang waktu untuk mengurusnya dengan dipermudah gitu Pak Zaini. Karena sanksinya cukup berat ya. 1 ditegur, 2 ditutup, 3 didenda Pak Zaini. Ya. Gitu. Dan saya minta ini tidak menimbulkan praktek-praktek mafia sertifikasi halal. Ketika saya dipanggil Presiden Jokowi tanggal 15 September 2021, gembar-gembar pemerintah kan ada program sertifikasi halal gratis, Pak Zaini. Ya. Namun untuk ngambil sertifikatnya itu ada oknum yang mematok harga bahkan jutaan rupiah gitu, Pak Zaini. Oh, begitu. Harapan saya semua yang terlibat dalam sertifikasi halal ini, mari kita sama-sama untuk membangun transparansi dan memberikan kemudahan kepada rakyat, tidak dijadikan ajang atau area mafia baru, dan itu nanti bebannya kepada ekonomi rakyat. Ya. Jadi, Tapi sebenarnya kemampuan para PKL ya Pak untuk memenuhi syarat-syarat itu bagaimana? Apakah ada potensi kesulitan begitu Pak? Syaratnya apa saja sih Pak yang harus dipenuhi oleh mereka begitu, Pak Ali? Yang pertama, saya perlu jelaskan, saya diundang oleh Badan Penyelenggara Sertifikat Jaminan halal. Ya. Kemenak 5 kali. Kalau dilihat syaratnya Pak Zaini, itu sangat sulit untuk dipenuhi. Ya. Ya. Namun setelah kita bersuara, akhirnya pemerintah di luar daging dan telur, syarat tertentu itu, pedagang kaki lima atau ekonomi rakyat bisa deklarasi mandiri atau self declaration. Ya. Jadi tidak perlu lagi bahan bakunya dibawa ke lembaga surveyor, dibawa ke Badan POM untuk diteliti dan sebagainya. Cukup deklarasi bahwa nasi goreng ini yang tidak ada dagingnya, Ya. ini halal gitu ya. Dikasihlah sertifikasi halal. Kalau
di luar itu, makanya saya bilang Seperti makanan minuman begitu Pak? Atau apa itu Pak di luar makanan itu? minuman Ya. itu agak susah Pak persyaratannya Pak. Makanya saya bilang yang penting dipermudah, jangan dipersulit. Ya. Gitu Pak Zaini ya, gitu. Nah itu apa Pak kalau yang makanan minuman syaratnya itu yang umum lah begitu apa Pak? Yang mungkin sulit dipenuhi oleh para pedagang kaki lima atau pengusaha kaki lima begitu? Soal higienisitas, kemudian soal asal usul ya, kemudian asal usul bahan ini Pak ya, Ya. dan prosesnya ya, apalagi ada aturan yang ada home industry ya, itu kan ada persyaratan satu, persyaratan terkait dengan tempatnya, Pak. Ya. Yang kedua tentang prosesnya. Yang ketiga tentang sumber bahan bakunya dan sebagainya. Oleh karena itu saya minta juga untuk bahan minuman itu berlaku deklarasi mandiri, dan saya tadi mendapatkan informasi deklarasi mandiri itu termasuk yang jualan minuman-minuman yang dilakukan oleh pedagang kaki lima, Pak Jen. Ya. Sehingga ini dipermudah. Oke, tapi sebenarnya Pak, buat pedagang kaki lima itu semasalah sertifikat halal seperti ini, misalkan pedagang nasi goreng, soto, lain sebagainya, memang perlu begitu ya Pak Ali? Saya pernah punya pemikiran nakal, Pak Jen. Ya. Indonesia ini kan penduduknya mayoritas Muslim. Ya. Seharusnya ya, yang ada sertifikasi itu ya sertifikasi haram begitu. Nah, seharusnya kan begitu. Ya. Namun saya tanya kepada pemerintah, ini adalah tuntutan global, gitu ya. Yang tidak punya sertifikasi halal itu nanti akan ditinggalkan oleh pasar, begitu ya. Ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya untuk nasi goreng, soto, Ya. sertifikasi halal ini nggak diperlukan, gitu ya. Tapi karena ini persyaratan undang-undang, maka harus diurus gitu Pak Zaini. Ya. Dan saya pernah punya pikiran nakal, kalau memang nanti ada persoalan yang timbul tanggal 17 Oktober 2024, banyak pelaku ekonomi rakyat pedagang kaki lima yang kena sanksi pemerintah. Saya selaku Ketua Umum baik Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia maupun Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia KRIS akan mengajak ulama-ulama yang dipercaya oleh masyarakat mendeklar secara agama ini halal gitu Pak Zaini. Begitu ya. Alternatifnya begitu ya Pak Ali ya. Betul. Baik. Pak Ali, kita ke pendengar ya, ada Pak Sowan di Samarinda. Pak Sowan, malam Pak. Iya, malam. Silakan Pak Sowan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya pertama, kalau seandainya pedagang kaki lima itu tidak bersertifikat, apakah dapat sanksi? Ya. Apakah setiap orang pembeli harus bertanya, ada sertifikatnya halal nggak ini gitu kan? Ya. Apakah sertifikat halal itu ditempelkan di dinding atau gimana ya? Itu. Dan kemudian tentunya bagi tukang-tukang jamu ini ya, yang jamu gendong dan sebagainya itu juga masalah itu. Ya. Saya kira itu pasti masalah. Tadi nasi goreng itu sudah pasti masalah. Ayam goreng yang di pinggir jalan orang-orang jualan itu pasti masalah. Kelihatannya ini adalah membuka peluang bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memeras para pedagang. Ya. Kalau ini betul dijadikan satu permasalahan, nanti satu ketika kalau tidak ada sertifikatnya, apa sanksinya? Apakah disuruh tutup atau bagaimana? Siapa yang ngasih makan mereka kalau itu seandainya itu ditutup, mereka tidak bekerja lagi? Ya. Saya berpikirnya semakin lama orang-orang pintar di Jakarta itu kok semakin rumit ya berpikirnya ya. Saya nggak paham saya tuh. Saya terus terang aja, saya ini orang kampung. Nggak paham saya jalan berpikirnya. Bukan berpihak kepada rakyat, justru bagaimana rakyat ini supaya dipelitas biar mati gitu. Ya. Makasih. Baik, terima kasih Pak Sowan. Bisa ditanggapi mungkin Pak Sowan di Samarinda. Pak Ali, silakan Terima Pak. kasih Pak Sofyan di Samarinda. Bapak pikirannya sama dengan saya. Tatkala nanti tanggal 17 Oktober 2024 banyak yang kena jerat aturan ini. Ya. Kita akan berusaha melakukan pendekatan kepada pemerintah bersama para kiai, para ulama, tokoh agama, declare bahwa produk ini halal. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, undang-undang adalah sebuah kewajiban yang harus ditaati oleh warga negara.
pedagang kaki lima, pelaku ekonomi rakyat yang tidak punya sertifikasi halal, ada 3 sanksi Pak Sofyan. Yang pertama ditegur tertulis. Ada edukasi, 3 waktu, persyaratan dan sebagainya. Yang kedua didenda. Dan yang ketiga tutup Pak. Ya. Dan sertifikasi halal ini kalau memang itu di gerobak berarti ditempel stikernya di gerobak. Ya. Kalau itu warung di warung dan sebagainya gitu. Problem ini memang seakan-akan pemerintah lambat laun akan membunuh ekonomi rakyat dan bangsanya sendiri. Kan begitu ya? Ya. Karena ada indikasi kuat para pemilik modal. Mohon maaf ini Pak Zaini. Ya. Kita tahu warung Tegal. Ya, warung Tegal itu yang milik asli orang Tegal itu tinggal segelintir diberangus oleh franchise-nya warung Tegal. Ini juga bisa terjadi dengan dalih sertifikasi halal begitu. Kenapa? Saya setuju dengan Pak Sofyan. Bagi pemilik modal, bagi pengusaha yang sudah berpengalaman, memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi halal itu dalam waktu sesingkat-singkatnya mereka bisa memenuhi. Ya. Tapi bagi rakyat, pedagang kaki lima, asongan, soto, dan sebagainya itu banyak kendala-kendala. Oleh karena itu, saya sebagai Ketua Umum APKRI dan Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia KRIS minta kepada Presiden Jokowi bahwa tanggal 17 Oktober 2024 itu adalah start point, start timing untuk masa transisi pemberlakuan sertifikasi halal. Bukan langsung diberlakukan begitu ya Pak ya? Ya. Ya, jangan dikasih sanksi dulu. Kasih edukasi, kasih kesempatan, dan prosesnya harus dipermudah. Ya. Yang kedua, sekali lagi, saya tidak ingin pemberlakuan sertifikasi halal itu menjadi area baru timbulnya mafia-mafia bagi para pihak yang berwenang untuk memeras rakyatnya sendiri dengan dalih sertifikasi halal. Ya. Yang kedua, saya juga tidak ingin ini dimanfaatkan oleh pemilik modal besar memberangus pelaku ekonomi rakyat dengan dalih sertifikasi halal. Oleh karena itu, saya pernah bertanya kepada Kepala Badan Penyelenggara Kementerian Agama, untuk siapa kebijakan ini? Untuk rakyat dan bangsa Indonesia atau untuk kepentingan kekuatan modal secara global? Namun kita tetap harus berpikir positif thinking, bahwa ini memang kita siapkan, kita dorong, kita bantu, kita dampingi bersama-sama pemerintah agar ekonomi rakyat kita memiliki sertifikasi halal dan itu bisa menjadi bagian yang dibutuhkan untuk bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ya. Sebenarnya Pak Zaini bukan hanya sertifikasi halal. Soal NIB nomor induk berusaha, Ya. soal PIRT, izin edar, NPWP dan sebagainya. Apalagi target pemerintah digitalisasi atau menghadapi one world digital ekonomi ini kan memang harus digenjot transformasi digitalisasi. Ya. Oleh karena itu, saya sebagai Ketua Umum API dan Ketua Umum KRIS positif thinking. Namun pemerintah nggak boleh semena-mena 17 Oktober 2024 dijadikan titik tolak masa transisi diberlakukannya sertifikat halal bagi pelaku ekonomi rakyat masuk tanggal kelima Pak Zaid. Pak Ali, sekarang anggotanya Pak Ali itu berapa banyak dan berapa persen yang menyampaikan memang keresahan dengan rencana pemberlakuan sertifikat halal untuk pedagang kaki lima itu? Yang pertama, pedagang kaki lima ada 25 juta Ya. di seluruh tanah air, baik itu di kawasan ekonomi strategis maupun sentra ekonomi rakyat. Hampir sebagian besar mengeluhkan tentang persoalan ini. Namun, ya, tatkala pemerintah mendeklar bahwa mereka bisa deklarasi mandiri atau self declare bahwa yang dijual itu halal dengan bimbingan yang ditunjuk pemerintah, ini menjadi angin segar Pak Zaid. Ya. Ya. Kemudian kedua, kalau saya sebagai Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia, anggota kami 65,4 juta se-Indonesia. Bukan hanya pedagang kaki lima, Ya. tapi juga warung kelontong, industri kue, industri minuman, home industri dan sebagainya itu. Oleh karena itu, saya berkepentingan
meminta kepada Presiden Jokowi untuk meninggalkan legacy gratisnya sertifikasi halal itu betul-betul gratis. Dan itu jumlahnya nggak dibatasin begitu Pak. Ya. Kadang-kadang dikeluarkan ternyata plafonnya sama sedikit begitu ya. Ya. Begitu Pak Sen. Baik, ada Ibu Kartini. Bu Kartini, malam Ibu. Ya malam. Silakan Bu Kartini. Ya kalau saya setuju aja. Yang penting ikuti aja, nggak usah negatif dulu pikiran kita gitu. Ya. Soalnya kita Indonesia kan memang Islam ya, tapi banyak curang juga. Saya dengan udah ngamati gitu. Yang penting dipermudah sama pemerintah. Gitu Ya. aja. Kan nggak susah bikin sertifikat tuh. Apapun kayak sertifikat tanah, yang penting gratis gitu kan. Ya. Nah itu aja, makasih. Baik, terima kasih. Bisa ditanggapi mungkin Bu Kartini, silakan Pak Ali. Iya, Bu Kartini terima kasih ya. Kita harus positive thinking, itu wajib. Karena berpikir positif itu salah satu bagian daripada optimisme kita mengantarkan ekonomi rakyat bisa maju, unggul di era one world digital economy. Yang kedua, sekali lagi, prosesnya harus Kemudian yang kedua, pemerintah harus menyiapkan budget khusus untuk sertifikasi halal ini, sehingga semua pelaku ekonomi rakyat UMKM itu digratiskan Pak Zaini. Ya. Sebagai contoh Pak Zaini ya, nasi goreng itu Pak, modalnya cuma 400.000. Secara normal nih, untuk mendapatkan sertifikasi halal, kalau itu bayar, itu di atas 2 juta. Ya. Oleh karena itu, saya minta ada kebijakan khusus. Dibudgetkan di APBN. Mungkin nanti presiden baru, wakil presiden baru, semua pelaku ekonomi rakyat dengan skala mikro yang jumlahnya 98% dari total usaha ekonomi di Indonesia digratiskan sertifikasi halal kecuali yang mengandung daging Pak Jen. Ya. Baik, ada Pak Ridwan di Pasir, Kaltim. Pak Ridwan, malam juga Pak. Malam Pak Jaini. Silakan Pak Ridwan. Ya, selamat malam narasumber. Saya rasa memang kue dan panganan ini memang perlu disertifikasi. Soalnya seperti ini. Sama seperti kita naik kendaraan ya. Kalau rem atau adunya itu KW, itu kan mencelakai diri kita sendiri dan orang lain. Nah, kalau makanan itu bisa berakibat fatal pada kesehatan seseorang ya. Tidak perlu panjang gitu kan. Nah, terkait dengan daging, tapi tadi Bapak di luar dagingnya. Daging ini kan ada 3 nih, ada ibadat. Ada beberapa daging kambing, daging sapi, daging kerbau. Nah ini kalau mengelola dibuat nugget atau burger gitu kan, orang kan tidak tahu ini baunya, rasanya seperti apa, serat-seratnya seperti apa. Baik kita sendiri sebagai pengkonsumsi, kalau sudah digiling itu kita tahu kalau tidak bercampur ya, misalnya jadi nugget atau burger gitu kan. Yeah. Nah kalau daging kambing itu kan baunya khas gitu ya, daging sapi itu kan khas gitu kan, atau daging kerbau itu kalau lezat kalau dibikin rendangnya tambah keras. Nah daging sapi kan berbeda lagi kalau dibuat rendang gitu ya. Nah ini kan makanan lezat Indonesia gitu kan. Ini perlu pemahaman loh sama ada yang saya suka makan daging-dagingnya. Saya bilang ini tahu nggak ini daging sapi atau daging kerbau? Saya katakan, nah ini daging sapi. Ini saya bilang saya tidak ngelihat nih, saya buta. Ini saya tahu nih daging kerbau karena rasanya beda dan seratnya berbeda gitu loh. Nah ini yang paling penting yang saya sedikit lagi ya terakhir. Itu sangat penting sertifikasi itu untuk kesehatan sama seperti kita membeli KW atau tidaknya sebuah kendaraan bisa mencelakai diri kita dan kesehatan kita. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada Pak Ridwan tadi, silakan ditanggapi juga Pak Ali. Baik Pak Ridwan, saya terima kasih. Saya luruskan sedikit Pak Zaini. Ya. Sertifikasi halal ini tujuan utamanya tidak ada kaitannya dengan makanan itu sehat atau tidak, ya. Tapi adalah memastikan makanan minuman itu halal dari sisi syariat Islam. Itu yang saya luruskan dulu ya. Yang kedua, sertifikasi halal ini sangat penting. Sangat penting, Pak. Terutama terkait dengan hal-hal yang pada minuman dan makanan yang membutuhkan proses pengolahannya lebih dari 2 kali. Itu yang wajib berproses, tidak boleh di-self declare, Pak Zaini. Ya. Saya setuju. Saya punya pengalaman, Pak.
26 Oktober 2018 saya ke Bali, ke Istana Tapak Sirih. Jam 12 malam saya mampir ke lapak pedagang kaki lima. Perut lapar, kemudian saya pesen kopi dan nasi goreng. Saya bersyukur PKL-nya nyampaikan ke saya, Pak Zaini. Pak Dokter, agamanya apa? Islam. Mohon maaf Pak Dokter, kami ini nasi gorengnya pakai minyak yang ada babinya. Gitu, ya. Nah, ini gambaran bahwa sertifikasi halal itu penting ya dalam kerangka supaya pelaku ekonomi rakyat kita ini juga memiliki daya saing yang tinggi menghadapi era globalisasi. Mohon maaf, nanti akan diserbu karena tidak ada batas negara dan waktu, borderless gitu ya. Akan diserbu makanan dari Korea, dari luar negeri dan sebagainya begitu. Apalagi sekarang generasi muda kita, milenial dan Gen Z itu lebih gandrung dengan taste, rasa maupun budaya bangsa asing, Pak Zaini. Ya. Oleh karena itu saya setuju dengan Pak Ridwan bahwa ini sangat penting supaya kita bisa memberikan informasi yang benar bahwa nasi goreng yang dijual oleh Pak Zaini adalah halal, tidak menggunakan minyak babi, kan? Ya. Dan yang lainnya begitu, Pak Zaini. Ya. Baik kalau begitu. Jadi ini memang sebenarnya baik, tapi harus ada pengaturan lagi. Jangan sampai malah memberatkan para pedagang kaki lima dan membuka peluang untuk oknum akhirnya memeras pedagang kaki lima, begitu ya Pak Ali ya? Ya, saya sekali lagi saya minta kepada Presiden untuk mempermudah mendapatkan sertifikasi halal dan membudgetkan di APBN 200 triliun untuk semuanya gratis, Pak. Ya. Gitu. Ya. Dan yang kedua, saya minta aparat keamanan, khususnya Kepolisian Republik Indonesia, untuk menegakkan aturan ini sehingga tidak ada mafia-mafia baru, Pak. Ya. Dan yang ketiga saya minta kepada Presiden, 17 Oktober 2024 itu masa transisi pemberlakuan sertifikasi halal. Jangan dulu dikasih sanksi, jangan dulu ada yang didenda, jangan dulu ada yang ditutup. Karena ini butuh pemahaman, edukasi yang membutuhkan waktu yang cukup panjang, Pak Zaini. Ya. Baik kalau begitu, Pak Ali. Terima kasih banyak Pak sudah bersama kami, Pak. Terima kasih Pak Zaini, sehat-sehat selalu ya. Terima kasih banyak, selamat malam Pak Ali Mahsun. Malam. Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima APKLI Ali Mahsun. Coba nanti kami update ya untuk perkembangan terkininya.